Dan kalau kalian nemuin sesajen atau kalian nemuin sebuah hal yang menurut kalian ganjil, jangan pernah kalian usik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Kali ini udah mulai memasuki ke segmen bacot nih cuy. Buat kalian yang penasaran dengan segmen kali ini, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa lihat di sini. Dan buat kalian yang mau lihat video vlog gua juga, kalian bisa lihat di sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen bacot. Bacain cerita orang terhoror, dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita nyebat-nyebat, jangan lupa ngopi. Nih ya, buat gue mau ngasih tahu aja nih, kalau segmen bacot itu kan nggak mesti melulu harus gunung cuy. Karena kan itu cerita dari kalian-kalian lah ya. Dan gue pun ya mengapresiasi cerita kalian. Jadi ya udah, mau cerita apapun pasti gue bacain. Jadi nggak harus melulu gunung lah. Dan kali ini yang gue bakal bawain adalah cerita tentang pendakian gunung nih. Kebetulan memang ada yang ngirimin. Dan via-nya ini nih yang gue baru tahu juga. Jadi ceritanya itu dari salah satu orang ya, nggak mau disebutin juga namanya. Yang pasti dia tuh pernah naik gunung ke Gunung Slamet, yaitu atap Jawa Tengah. Dan jalurnya tuh via Kali Gua. Buat kalian yang tahu untuk via Kali Gua, kalian bisa komen di bawah ya, karena gua pun baru denger. Jadi buat kalian yang tahu, entah itu jalur resmi apa bukan, atau jalurnya seperti apa, enak atau enggak, kalian bisa komen di bawah ini nih. Terutama orang-orang yang dekat Gunung Slamet, karena gue juga bener-bener baru denger banget tuh jalurnya. Oke, jadi awalnya tuh ada 4 orang yang mau naik gunung. Pada saat itu mereka bingung kan mau nentuin ke gunung mana. Sampai akhirnya ada salah satu orang yang mutusin untuk naik Gunung Slamet. Dan vianya tuh via Kali Gua ini. Nah, kita sebut aja orang yang punya inisiatif untuk naik via Kali Gua ini, yaitu Arif cuy ini. Si Arif ini tuh dia bilang kalau gunung ini tuh jalurnya tuh banyak. Gunung Slamet itu mungkin ada sekitar 12, terlepas dari ada yang resmi dan tidak resmi, dan favorit dan tidak favorit. Dan Kali Gua ini salah satu jalur yang bisa dikatakan bukan untuk bukan banyak pendaki lah. Mungkin kalau lu naik weekend ke situ pun kemungkinan besarnya tuh ya nggak ada pendaki lain, bisa jadi gitu kan. Dan lagian juga ada spot di mana gunung via Kali Gua ini, jalur via Kali Gua ini itu ada yang namanya Sumur Pengantin. Kalau nggak salah ya, koreksi. Sumur Pengantin ini katanya bisa dipercaya tempat atau untuk kayak pesugihan gitu cuy. Buat kalian yang tahu tuh, kalian bisa komen di bawah juga. Nah, dari situ tuh Arif sih pengen banget, karena kan memang mereka ini nyari gunung yang pengen sepi lah. Cuman ada beberapa temennya tuh kayak, aduh jangan deh. Dan mastiin dulu nih, ini jalur sebenarnya bener jalur atau kita harus buka jalur gitu kan. Arif dia bilang tuh kayak, ya gue juga kurang tahu sih. Tapi menurut beberapa pendaki atau orang yang udah pernah kesana, katanya sih enggak abu-abu banget, bisa dibilang ya adalah jalurnya gitu kan. Ya akhirnya mereka tuh kayak mikir lama, dan ya udah mereka diputusin lah untuk setuju untuk ke Gunung Slamet via jalur Kali Gua tersebut gitu. Sampai akhirnya, tapi mereka juga punya jadi kalau memang nggak memungkinkan untuk sampai puncak, mereka tidak harus sampai puncak gitu kan.
Ya udah, dia bilang sepakat, deal gitu kan. Singkat ceritanya, mereka setelah packing beres-beres atau ya udah mulai mau memasuki hari pendakian, mereka ini berangkat cuy. Mereka berangkat itu pakai motoran. Dan estimasi dari rumah mereka sampai ke base camp atau bisa dikatakan rumah warga ya. Karena memang Via Caligua ini tidak ada base camp resminya. Jadi kita kalau mau naik ke Gunung Selamat via jalur tersebut itu cuman harus izin ke warga setempat aja cuy. Ya bisa dibilang dikelola sama warga setempat gitu kan. Singkat ceritanya mereka berangkat nih. Mereka berangkat itu jam 9 malam. Mereka berangkat jam 9 malam. Dan lu tahu nggak? Mereka tuh pada ngeluh ketika mereka lagi jalan ke sana. Karena selain entah gunungnya jalurnya seperti apa, ternyata untuk sampai akses ke wilayah gunung tersebut atau kaki gunungnya ini, itu jalannya kecil, mana serem. Ya memang ketika mereka jalan atau awal berangkat tuh nggak ngalamin yang namanya sesuatu hal yang horor atau ngelihat penampakan, tapi vibe-nya itu loh bikin bulu kunduk merinding sepanjang perjalanan hutan. Dan dari situ ya walaupun mereka sedikit was-was, dan alhamdulillah mereka sampai walaupun agak sedikit ngaret. Karena ya lu tahu sendiri lah ya, kalau misalkan baru pertama kali itu pasti kita juga kayak jalan tuh pelan bawa kendaraan kan. Jadi mereka berangkat jam segituan sampai di kampung tersebut itu mungkin bisa dikatakan hampir mau subuh. Ya itu ngaret banget sih. Dan ketika sampai itu kan di desa tersebut nggak ada orang nih cuy. Ya namanya juga kampung kan. Jadi mereka cuman diem aja di salah satu pos sampai akhirnya subuh tiba. Ada satu orang yang negur gitu kan, kayak abangnya mau kemana gitu. Akhirnya Arif ini selaku ketua atau ketua rombongan dia bilang, Pak saya mau naik gunung via sini. Oh gitu. Akhirnya si orang itu tuh bilang ya udah kalian tunggu aja, kalau misalkan mau sholat di sana ada musola bla bla gitu kan. Akhirnya ya mereka juga sholat subuh dulu kan. Singkat ceritanya selesai sholat subuh akhirnya mereka berempat ini diantar lah ke salah satu pengurus atau bisa dibilang yang ngurus jalur tersebut gitu kan. Di situ udah dijelasin bahwa gunung tersebut itu bisa dikatakan sepi dan ada sebuah peringatan sebetulnya. Kalau melihat sesuatu hal yang menyeramkan, sesuatu hal yang aneh, atau merasa ragu untuk naik ke puncak, lebih baik kalian tidak usah meneruskan. Jadi ikutin feeling aja. Kalau kalian ragu, mendingan kalian turun lagi aja. Dan kalau kalian nemuin sesajen atau kalian nemuin sebuah hal yang menurut kalian ganjil, jangan pernah kalian usik. Terlepas dari itu perbuatan musyrik atau bukan, kalian percaya atau tidak, tapi tolong jangan diusik. Karena biasanya kalau ada orang yang ngusik sesajen di gunung via jalur tersebut, itu akan jadi masalah untuk kalian sendiri. Dari situ Arif ngerti dan paham kan, dan teman-temannya pun kayak ngerti dan paham. Cuman ada hal yang aneh tuh kayak, anjir berarti jalur ini tuh masih ada pelaku-pelaku pesugihan gitu kan. Dari situ ya sudahlah, toh tujuan mereka juga pengen naik gunung kan, bukan pengen hal yang aneh-aneh kayak gitu. Dari situ Arif nanya estimasi dari bawah sampai puncak itu berapa. Ternyata Via Caligua ini ditempuh sampai 9 bahkan sampai 12 jam cuy. Lu bisa bayangin kan seberapa lama jalur ini atau seberapa jauh jalur ini. Dari situ mereka berempat langsung kayak saling melotot sampai 12 jam. Dan itu pun kan buat orang normal mungkin, tapi kalau yang ritmenya pelan mungkin bahkan itu bisa sampai 15 jam. Dan ditanyakan area yang ideal itu di mana, area untuk camp tuh biasanya mereka ngedirin itu ya di pos 7. Ya pokoknya ada spot lah yang lumayan enak, bisa dikatakan pos 7 gitu kan. Dari situ setelah mereka dapat informasi dan mereka juga nyari sarapan dulu, mereka tuh mulai pendakian itu di jam 8 siang, masih pagi kali ya. Jam 8 pagi mereka mulai. Di awal untuk sampai ke batas vegetasi itu deket banget cuy. Bisa dikatakan ditempuh mungkin sekitaran 10-15 menit. Ketika mereka sampai di batas vegetasi, tidak ada kayak mungkin kalau gunung-gunung lain kan kayak ada gapura, selamat datang dan lain-lain. Ini benar-benar pure nggak ada, cuman jalan setapak bahkan dari jauh.
itu udah kelihatan jalurnya tuh kayak bukan jalur pendakian cuy. Ilalang tuh kayak nutup begini. Ya walaupun ketika udah sampai dekat di jalurnya itu kelihatan bekas-bekas jejak-jejak manusia atau warga yang ke situ tuh kelihatan banget gitu kan. Dari situ salah satu temennya Arif, kita sebut aja namanya Rano, dia bilang, "Lu yakin mau jalur sini?" Mereka semua pun sebetulnya kayak antara yakin dan enggak, termasuk Arif pun kayak agak sedikit ragu, tapi dia tuh ngeyakinin, ya udahlah kita coba aja, siapa tahu kita dapat sebuah pengalaman baru, dan kalau memang tidak memungkinkan ya udah kita turun lagi aja nggak apa-apa, kata Arif. Dan Rano pun kayak setuju, ya udahlah kalau kayak gitu, yang penting kita jangan ada yang saling egois ya, dia bilang. Oke, semua pada setuju. Akhirnya mereka mulailah trekking cuy. Mereka mulai trekking dan ternyata cuy, pada saat mereka mendaki itu sebetulnya tidak ada pos. Jadi cuman sebatas patokan, oh ini mungkin pos 1, oh ini mungkin pos 2. Jadi kayak cuman sebatas kayak gitu doang cuy. Jadi cuman tandanya tuh ada sebuah bendera, entah itu pohon besar biasanya atau pohon yang agak unik, itu biasanya ditandain untuk sebagai pos dari bawahnya tuh. Singkat cerita mereka sampailah di pos 1. Di pos 1 ini bisa dikatakan lumayan cukup dekat dan jaraknya pun memang tidak terlalu jauh dari pintu rimba ini. Mereka istirahat dan nyemil sedikit, mereka lanjut lagi. Sampailah mereka di pos 2. Sampai di pos 2 ini mereka bisa dibilang entah cepat entah lama ya. Tapi sampai di pos 2 ini mereka jam 10-an. Mereka jam 10-an. Nah dari sini nih cuy, mereka setelah istirahat dan mereka juga pengen cepat-cepat buru sampai di area camp kan, mereka lanjut nih. Mereka lanjut jalan, bahkan itu sudah melewati zuhur. Ada kekhawatiran dari mereka berempat. Sebuah patokan yang memang harusnya mereka lewati, tapi kok nggak lewat-lewat. Apa mereka kesekip gitu kan, atau gimana, atau memang belum sampai. Kok kita belum sampai ya, kata Rano tuh. Ya nggak tahu sih. Tapi masa ya kita nyasar, toh juga kita dari tadi nggak pernah yang namanya ketemu dengan sebuah percabangan. Ya intinya jalur ini tuh benar-benar pure jalur setapak, bahkan nggak ada jalur binatang atau apapun gitu kan. Iya sih, mereka pun seperti yakin mereka tuh nggak yang namanya nyasar. Sampai akhirnya mereka terus jalan ketemu sebuah tempat yang agak sedikit enak atau landai gitu. Mereka istirahat sambil nyemil-nyemil, bahkan mereka sampai bikin kopi dan masak mie cuy. Nah lagi masak-masak mie ini, tiba-tiba ada satu pendaki. Dari situ tuh pendaki tersebut tuh kayak ngomong, "Bang, saya ikut istirahat ya." Dan mereka berempat kayak nengok langsung kan. "Oh iya bang, silakan gitu kan." Dari situ akhirnya Arif ini buka obrolan lah, "Abang sendirian apa rombongan?" gitu. "Oh saya sendirian." Dan kebetulan ya menyenangkan aja, dia bilang mendaki sendiri tuh. Oh gitu. Mereka berempat tuh sampai kayak wih keren banget gitu kan naik gunung ini sendirian. Dan mereka pun jadi nggak terlalu khawatir, ternyata jalur yang mereka lewatin ini benar gitu kan. Dan lagian juga ada yang lebih berani daripada kita berempat, yaitu si solo hiking ini gitu kan. Dari situ memang tidak ada keanehan dari satu pendaki ini. Akhirnya mereka kenalan dan kita sebut aja pendaki satu orang ini yaitu Mas Gondrong atau ya si Gondrong lah gitu. Karena memang rambutnya itu gondrong cuy. Dari situ mereka ngobrol-ngobrol, bahkan saling sharing. Dan Arif ini karena biar makin rame, biar makin seru kan, akhirnya nawarin untuk gabung aja sama tim mereka gitu. Dan si Gondrong ini cuy, dia tuh kayak setuju untuk ikut rombongan tersebut gitu. Akhirnya setelah mereka nyemil-nyemil, bikin kopi, akhirnya mereka tuh kayak mau lanjut tapi nanggung. Dan mereka nggak mau berlama-lama juga, tapi harus ngejalanin yang namanya kewajiban, yaitu sholat kan. Akhirnya mereka sholat tuh. Dari setelah mereka sholat, mereka akhirnya lanjut lagi perjalanan cuy. Dari situ Arif coba buka obrolan sama si Gondrong ini kan. "Masnya udah sering jalur sini?" "Wah saya sih udah tiap hari kali gitu kan." Di situ sebenarnya tidak ada sebuah keanehan cuy. Ya walaupun ada sebuah kata-kata yang bilang setiap hari gitu, tapi mereka mikirnya tuh kayak seolah-olah oh mungkin sering gitu. Bukan artinya tiap hari itu tiap hari naik gunung itu ya. Oh mungkin sering gitu kan. Oh gitu, udah tahu dong berarti seluk-beluk sini. "Alhamdulillah tahu mas," dia bilang. "Dan berarti ini kita jalur bener kan?" Mastiin lagi nih Syarif. "Ya bener kok, kalian tinggal lurus aja," dia bilang. "Nanti juga akan ketemu tempat yang enak atau kalian dijamin gak akan nyasar juga."
Dari situ mereka berempat kayak sedikit tenang gitu kan. Akhirnya ya udahlah jalan. Di situ ngobrol-ngobrol walaupun tidak ada obrolan yang terlalu berlebihan dalam arti lu tuh kemana sih, maksudnya sama kok bisa berani naik sendiri gitu. Jadi nggak ada obrolan sampai akhirnya cuy. Ada sebuah momen di mana si Rano ini bilang, lu kok sendirian aja bang? Kok beranian aja? Dari situ tiba-tiba muka si gondrong ini itu tuh kayak nangis cuy. Tiba-tiba tuh kayak nangis, jadi kayak merah dan tiba-tiba kayak nangis. Cuman nggak yang keluar air mata tapi udah kelihatan gitu kan. Si gondrong itu kayak nunduk dan dia kayak ngusap bagian mata. Dan Rano itu kayak tahu kalau wah ini pertanyaan yang sensitif, bahkan bisa sampai kayak gitu kan. Jadi dia kayak ngalihin lah pembicaraannya itu. Dan dia bilang, yo nggak apa-apa bang, yaudah yuk kita lanjutlah mereka. Singkat cerita, mereka sampailah di sebuah spot. Bukan padang sabana ya mungkin bisa dibilang sabana, tapi area tuh luas. Tapi ini bukan penuh sama rumput-rumput yang pendek, tapi kayak ilalang-ilalang yang mungkin sepinggang ini cuy. Dari situ mereka istirahat di situ. Nah ketika lagi istirahat kayak gitu, mereka nggak ketemu jalur sebetulnya. Tapi si gondrong ini mastiin, udah abang ikut saya aja, saya sekarang jadi leadernya. Ya udah tuh ngikut kan, setuju. Mereka ikut lagi, sampailah mereka akhirnya setelah ngelewatin sabana tersebut, itu ketemu dengan yang namanya hutan lagi. Tapi si gondrong ini malah masuk ke semak cuy. Padahal ada sebuah jalur yang kelihatan itu jalur ke kanan. Dari situ kan, bang kok jalan semak sih? Itu jalan pintas atau apa? Jalan sini aja bang, jangan jalur kanan. Kalau jalur kanan itu bahaya. Walaupun si gondrong ini nggak ngasih tahu bahaya, akhirnya nanya kan, mereka kayak penasaran, bahaya kenapa bang? Ya intinya kalian kesini aja, jangan jalur kanan. Dari sini mereka berempat kayak sedikit punya rasa curiga kan, wah ini nggak bener nih. Bang sorry deh, gue nggak bisa jalan situ. Gue takut juga, apalagi ini perdana. Walaupun lu udah bilang lu sering, tapi gue nggak bisa, gue bakal milih jalur ini aja. Dari situ si gondrong ini seolah kayak nggak nyaut atau nggak bilang apapun gitu kan, kayak terus aja dia jalan. Dari situ Rano bilang, ini gimana nih? Ya udahlah biarin aja, udah kita ngambil jalur kanan aja. Ya udah mereka ambil jalur kanan tuh. Dan singkatnya ketika mereka ambil jalur kanan, ternyata mereka ketemu sebuah sajen mungkin cuy. Dan di situ pun ada sebuah sumur. Dan sajen itu tuh baru banget ditaruh cuy. Kayak seolah baru banget ditaruh. Arif yang selaku pada saat itu jadi ketua leader, dia tuh cuman nanya, itu apaan? Dari situ kayak ya sajen lah, masa apaan gitu kan. Ya udah biarin aja kan, kita udah diamatin untuk tidak ngeganggu sajen tersebut gitu kan. Ya udah yuk kita jalan lagi lah mereka, atau ngelewatin sajen tersebut. Nah ketika ngelewatin sajen tersebut, ternyata di situ ada kayak semacam kubangan. Dan pas dicek ternyata itu kayak sebuah sumur gitu cuy. Akhirnya mereka kayak wah ini kali yang dibilang sama warga atau dari penjelasan di bawah gitu kan. Yaudah yuk kita buru-buru. Nah ketika mereka sampai di tempat tersebut cuy, itu tuh kondisinya udah mulai sore. Ya bisa dibilang itu udah sore lah, ada sekitaran jam 4-an. Dan hawa di tempat tersebut itu tuh beda dari trek-trek sebelumnya. Treknya tuh pokoknya intinya di situ tuh kayak bulu kunduk merinding. Memang tidak ada penampakan, tidak ada sesuatu hal yang aneh. Sampai suatu ketika mereka sudah melewati sumur tersebut, itu ada suara entah batu, entah apapun. Itu jadi kayak ada suara dinding gluduk gitu kan. Mereka langsung nengok ke sumber arah suara tersebut. Tapi nggak ada apa-apa cuy. Mereka di situ udah punya feeling. Mereka berempat tuh udah punya feeling kayaknya kita harus mempercepat gitu kan. Arif tuh, cepet yuk. Mereka jalan tuh terus. Mereka terus jalan sampai akhirnya karena mereka kelelahan dan kecapean, akhirnya mereka istirahat dulu. Mereka istirahat dan mereka mutusin, kita bakal ngecamp di mana nih? Aduh, ngecamp di mana ya? Di sini nggak memungkinkan gitu kan. Ya udahlah, kita cari area tempat landai, nanti kita camp di situ. Dan Rano ini bilang, gue baru inget cuy, kita kayaknya air kurang juga. Gimana kalau kita balik lagi ke tempat sumur tadi untuk ambil air? Waduh, iya dong. Nah dari situ sebenarnya kayak mau dibagi tugas kan, tapi mereka ini nggak berani. Mereka ini kayak, wah nggak bisa nih, kita harus berempat aja deh. Atau enggak, kita ngecamp di area sumur tersebut aja. Karena memang area sumur tersebut tuh lumayan cukup enak atau cukup landai. Tapi Arif nggak setuju justru. Karena mereka tuh kayak
kalau ngecamp di situ kayaknya bakalan terjadi sesuatu hal yang aneh. Nah, ketika mereka lagi ngobrol dan lagi istirahat itu, tiba-tiba Arif ini ngelihat satu sosok, yaitu kayak sosok lagi merhatiin mereka berempat. Walaupun jaraknya agak sedikit jauh dan samar-samar, dari situ lu pada semua lihat deh. Lihat apaan sih? Mereka tuh kayak ngelihat kan ke depan. Lihat apaan? Coba lu lihat di balik pohon yang di depan itu. Mereka nyari, ngeliat sampai akhirnya mereka tuh kayak astagfirullahaladzim, itu siapa ya? Atau itu apa gitu. Sosoknya tuh nggak kelihatan jelas, tapi itu kayak manusia atau apapun gitu. Tapi kayak ngeliatin mereka berempat. Dari situ ada satu, kita sebut aja namanya si Akil. Akil ini bilang, ini mungkin si Gondrong kali. Si Gondrong udah sampai situ. Mungkin kali ya, tapi ya sudahlah, biarin aja. Ya udah kita ngambil air dulu dah. Gue juga agak males juga nih kalau nungguin atau harus ke depan. Ya udah kita balik lagi. Tahu juga nggak terlalu jauh kan. Akhirnya mereka balik lagi. Dan kebetulan memang si sumur ini tuh nggak terlalu dalam dan kayak ada alat bantu untuk ngambil airnya gitu kan. Alhamdulillah mereka ngambil tuh, ngisi. Dan setelah selesai ngisi, mereka lanjut lagi jalan. Dan baru beberapa langkah lewatin sumur tersebut, cuy, tiba-tiba ada suara teriakan. Teriakannya itu kayak bukan teriakan teriakan kayak orang gitu, tapi ini versi yang ngegemanya, cuy. Dari situ mereka berempat kayak merinding. Dan seketika pohon yang ada di belakang nih, cuy, itu seolah kayak bunyi atau kayak ranting-ranting kayak mau tumbang tuh gimana sih, trek gitu kan. Mereka berempat langsung nengok. Dan lu tahu, ketika mereka nengok ke belakang, kabut. Jadi area mereka yang mereka berdiri dan area belakang itu tuh belakangnya tuh kabut, sedangkan area mereka itu nggak ada kabut, cuy. Kayak astagfirullahaladzim. Dan dari balik kabut itu kayak ada orang jalan. Sosoknya tuh besar banget, walaupun memang tidak bisa digambarkan gitu karena cuman samar-samar doang. Akhirnya Arif langsung ambil keputusan, cabut cuy, udah gak bener nih, ayo cabut. Mereka tuh langsung lari ke atas dengan kondisi nanjak, itu setengah lari, cuy. Singkatnya mereka sampai lagi di tempat ketika mereka istirahat. Dan walaupun dari situ itu masih kelihatan, cuy, si sosok besar itu tuh kayak nyium sesuatu. Memang agak kelihatan sedikit gitu. Sosoknya tuh matanya merah, tapi perwujudannya belum tahu kayak apa. Dari situ kayak suara napasnya tuh kenceng banget. Jadi suara kayak orang ngendus gimana sih gitu, cuy, kayak gitu. Dan itu kedengeran banget sama mereka berempat. Itu Arif tuh bilang, dia tuh kayak ngendus kali ya, tapi ngendus apa? Dari situ Rano tuh langsung bilang, apa jangan-jangan dia ngendus kita berempat? Atau jangan-jangan dia tuh kayak nyari kita untuk dimakan. Arif tuh sampai bilang, jangan bercanda, mana ada sih. Dan selama mungkin banyak cerita horor atau serem, tapi kan kita belum pernah dengar kalau yang namanya manusia dimakan setan. Udah yuk, kita gak usah lama-lama, kita lanjut lagi jalan. Mereka terus jalan, dan lo tahu nggak, mereka tuh diputer-puterin ke tempat yang sama. Bahkan itu udah sampai larut malam, cuy. Dan ketika udah mulai menjelang malam, lo tahu sosok yang tinggi besar ini ketika mereka nyuekin dan memang sosoknya itu nggak jalan, tiba-tiba sosok tinggi besar ini tuh mulai ada pergerakan dan dia tuh kayak nyamperin mereka berempat, cuy. Dari situ lo tahu nggak, cuy, sosok ini lambat laun itu ngedekat ke mereka berempat. Kondisi mereka berempat yang memang sudah capek terus muter ke situ dan kayak kenapa sih bisa kayak gini gitu kan. Mereka cuma bisa ngumpet di balik pohon-pohon yang memang lumayan cukup rimbun gitu kan. Dan mereka tuh kayak tahan napas, entah feeling dari mana, tapi mereka mengharuskan kayak harus tahan napas. Akhirnya mereka kayak tahan napas gitu, cuy. Dan ketika mereka tahan napas, mereka baru melihat sosok perwujudan dari yang besar ini. Itu tuh benar-benar nyeremin, yaitu punya mata merah dengan taring di giginya. Tapi kulitnya tuh berwarna kayak hijau kemerah-merahan. Agak susah digambarin sih, gue pun agak bingung. Tapi itu menurut dari tulisannya gitu kan,
hijau kemerah-merahan. Dan sosok itu tuh rambutnya tuh kayak gondrong gitu, tapi nggak yang sampai bawah, tapi kayak segini doang cuy. Dan tingginya itu hampir setinggi pohon tapi agak bawah dikit cuy, nggak ngelewatin pohon. Dan sosok itu kayak lihat kiri kanan bahkan ke bawah, kayak nyari sesuatu. Feeling mereka berempat ini mungkin nyari mereka kan. Dari situ tiba-tiba ketika mereka udah kecapean dan kelelahan, itu ada suara teriakan, "Woi, sini lu!" gitu kan. Walaupun itu nggak tahu, tapi mereka berempat sadar bahwa teriakan tersebut suaranya nggak asing. Suara itu tuh kayak suara si gondrong. Dan sosok tinggi besar itu tiba-tiba langsung pergi dan jalan ninggalin mereka berempat. Dari situ ketika memang sudah sosok tersebut udah hilang nih, akhirnya mereka berempat cobalah nyari spot yang memang agak cukup lumayan mending lah. Singkatnya mereka ketemulah satu spot yang memang agak mending. Mereka langsung ngediriin tenda. Dan lu tahu nggak, mereka nggak sempet masak-masak, tapi mereka justru ngebahas tentang sosok makhluk tersebut. Dan mereka tuh kayak rundingan, ini gimana nih, kita nggak bisa yang namanya tidur nyenyak atau pules. Dan lagian juga itu suara teriakan tadi kok kayak teriakan gondrong ya. Apa gondrong tahu, dan semoga gondrong gak kenapa-napa. Dan kalau memang gak kenapa-napa, semoga si gondrong ini sampai di tempat kita atau nyamperin kita gitu kan. Ya udahlah, kita banyak-banyak berdoa. Entah mereka juga bingung pada saat itu ketika ngecek jam itu kayak seolah-olah gak muter cuy. Bisa dikatakan pada saat itu jam tuh nunjukin jam 8 malam aja. Mereka udah ngobrol panjang ngebahas ini itu. Dan sampai akhirnya mereka baru sadar kalau mereka itu belum makan dan belum masak gitu kan. Mungkin ya nggak tahu jam berapa juga kan, akhirnya mereka masak seadanya doang. Karena mereka pun harus tetap keisi badannya gitu kan, biar tidak lebih memperburuk masalahnya itu gitu. Mereka masak-masak dan mereka makan, dan ketika mereka lagi minum teh hangat, mereka mutusin ya udah kita tidur gantian aja. Pokoknya 2 orang jaga, 2 orang melek gitu. Jadi kalau ada sesuatu hal yang aneh-aneh, setidaknya kita bisa saling bangunin dan kita buru-buru cabut lah gitu kan. Oke lah. Dari situ mereka sebenarnya belum tidur kan, mereka masih ngobrol-ngobrol. Dan lu tahu nggak, tiba-tiba ada suara orang ambruk kayak geribung. Mereka berempat itu langsung fokus dan nyenterin ke sumber tersebut, truk. Dan lu tahu ternyata orang yang jatuh itu adalah gondrong. Dari situ mereka berempat panik dong. Karena kondisi si gondrong ini, lu tahu nggak, badannya penuh luka, bahkan ada sebuah sobekan dari tangannya, bahkan bagian kepala pun ada kayak ngucur darah. Bisa dibilang hampir semua tubuhnya ini penuh darah. Dari situ mereka panik, langsunglah dirawat, bahkan itu sampai ngorbanin baju salah satu dari mereka, dilap, dibuka semua. Walaupun kondisi pada saat itu si gondrong ini belum sadar. Sampai akhirnya gondrong ini sadar dan melek. Dan yang paling anehnya adalah gondrong ini bangun dan dia seolah kayak biasa aja. Luka-luka dari badannya yang tadinya keluarin darah, terus itu kayak nggak ngeluarin darah lagi. Dan yang paling serem mereka berempat adalah gondrong ini mukanya kok tiba-tiba jadi pucat cuy. Dari situ gondrong cuman bilang, "Kalian harus pergi sekarang dari tempat ini." Dari situ kayak, kenapa kita harus pergi? Toh udah aman gitu kan. Gondrong itu natap tajam ke mereka berempat. Nggak ada sepatah kata pun dari gondrong keluar ucapan lagi gitu kan. Dan dari situ mereka berempat kayak punya feeling harus nurutin gondrong. Dan tapi di sisi lain mereka takut cuy, karena gondrong ini pakaian atau badan mulai dari penampilan itu semua pucat. Dan baru mungkin sekitar 5 menit, lu tahu nggak, ada suara lagi, yaitu suara ranting atau kayak dahan kresek-kresek ini cuy. Dari situ akhirnya mereka tuh kayak percaya kan, dan buru-buru langsung packing barang-barangnya semua, karena ini udah benar-benar di luar nalar. Karena ketika ada suara pohon ini cuy, itu tuh dibarengi dengan suara binatang, seolah kayak burung-burung itu kayak pergi aja jauh. Suara burung itu banyak banget, suara jangkrik itu kayak pergi. Gimana sih suara binatang malam tapi keluar semua di hari itu gitu kan.
Dari situ langsung packing. Dan lu tahu gak, si gondrong ini nengok mereka berempat. Kalian semua wajib lari dan ikutin saya. Si gondrong ini tanpa banyak basa-basi langsung lari. Dan mereka berempat karena bingung kan, dan ya udah ngikut lari aja. Memang pas awal itu mereka tuh nggak terlalu khawatir, tapi ketika terus lari dia sempat aneh. Kok si gondrong nggak pakai headlamp, tapi bisa lari dengan gampangnya, bahkan nggak keserimpet. Mereka berempat nih kayak keserimpet-serimpet kan, terus lari. Dan anehnya mereka tahu bahwa jalur yang mereka lewatin adalah tanjakan cuy. Tapi kok ini kayak jalurnya tuh rata terus cuy. Mereka terus lari, bahkan mereka berempat udah kehabisan napas dan tenggorokannya kering. Arif sampai mau teriak, "Bro, mau tungguin," gitu kan. Tapi udah nggak bisa cuy. Akhirnya mereka langsung istirahat sendiri, atau bisa dibilang berempat, tanpa memperdulikan si gondrong karena mereka udah capek banget. Tapi sosok yang di belakang ini terus-terusan ngikutin mereka. Mereka tuh kayak minum dulu. Dan ketika mau minum, lo tahu nggak? Air yang mau diminum itu langsung dibuang, ditepak. Dan yang nepak air tersebut adalah si gondrong ini. Jangan minum air itu. Kayak bingung dan heran kan, kok jangan minum air itu? Dia terus gimana? Akhirnya si gondrong ini ngambil sebuah aqua yang memang nunjuk sebuah aqua yang ada di tas mereka juga. Kayak gitu doang. Mereka tuh kayak ngerti kan, akhirnya dia minum. Nah ternyata air yang diminum adalah itu air yang memang pure mereka bawa dari bawah. Tapi air yang ini adalah air isi ulang dari sumur itu. Dan mereka baru sadar ketika air itu dibuang atau jatuh ke bawah. Air yang disenter ke bawah itu lo tahu, banyak belatung-belatung dari air tersebut. Bahkan airnya tuh bukan warna air bening kayak mereka lihat, tapi airnya tuh warna kehitam-hitaman gitu cuy. Dan berbau busuk gitu. Dari situ mereka sadar kan, dan mereka kayak ngeh bahwa mereka tuh tadi sempet masak dan airnya tuh yang dipakai dari air tersebut. Mereka tuh langsung kayak muntah seketika. Dan muntahannya mereka, lu tahu, muntahannya itu semua makanan termasuk belatung dan lain-lainnya. Dari situ mereka kayak nggak habis pikir, dan lagi-lagi si gondrong ini bilang, "Lari." Dan lu tahu, di belakang mereka sosok itu tuh langsung ada cuy, tanpa ada suara apapun. Padahal sebelumnya tuh kayak ada kan suara langkah kakinya gitu, tapi ini tiba-tiba ada aja gitu di belakang mereka. Dari situ mereka berempat bingung dan nggak percaya, kok bisa nih makhluk ada di situ gitu kan. Mungkin karena mereka terfokus sama muntahan mereka dan air tersebut gitu kan. Akhirnya tanpa pikir panjang mereka lari lagi cuy, lari sekencang-kencangnya sampai akhirnya ketemu sebuah spot, yaitu sebuah pohon yang lumayan bisa dibilang ya satu pelukan gini lah. Dan di situ udah ada si gondrong ini lagi sandaran di pohon begini cuy. Wah, itu si gondrong nih. Dan sampailah mereka ke si gondrong ini. Dan ketika sampai, akhirnya si gondrong bilang, "Kalian berempat turun ke bawah. Dan kalau bisa kalian langsung pulang. Jangan nerusin lagi untuk sampai puncak. Dan pesan saya satu, tolong bawa shawl yang nanti kalian akan temuin." Gitu kan. Mereka tuh kayak heran kan, ini apaan? Dari situ karena memang nggak mau pikir panjang, dan sebenarnya mereka tuh pengen istirahat dulu. Tapi lu tahu nggak, sosok ini tuh terus ngikutin. Dari situ terus lu gimana? Lu ikut turun nggak? Dari situ kayak si gondrong ini bilang, "Gue gak bakal ikut turun. Gue bakal jagain kalian dan ngawasin kalian dan mastiin sosok ini gak bakal ngikut kalian." Dari situ mereka berempat tuh kayak gak mau lah, atau bisa dibilang ya gue gak ridho aja, gak ikhlas kalau kita gak turun bareng-bareng. Karena kita bisa kayak gini pun itu ditolongin lu, dan akibat karena gak nurutin omongan lu juga di awal harus nerobos semak gitu kan. Tapi Rano langsung bilang, "Udah yuk kita turun. Udah biarin. Ini udah maksudnya si gondrong udah. Jangan sia-siain pengorbanan si gondrong." Kayak ditarik cuy teman-temannya. Dan lu tahu nggak alasan si Rano ini narik? Ternyata kaki dari si gondrong ini nggak napak cuy. Dari situ tahu nggak sih, si gondrong itu kakinya nggak napak. Dan lu cek deh sekarang,
memang agak sedikit jauh, dan pas dicek sosok gondrong itu memang nggak napak cuy. Dari situ mereka kayak ketakutan dan lari pokoknya sekencang-kencangnya. Nggak tahu tuh mereka jalur mana ya, pokoknya udah sesuai perintah gondrong kan terus lari. Sampai akhirnya ketika mereka capek dan istirahat, mereka ketemu satu syal. Dan dari situ syalnya karena memang udah diamanatkan kan, diambil dong, diiketin di lehernya si Arif ini, diginiin, diselendangin doang. Mereka terus lari, dan singkatnya mereka sampai di batas vegetasi. Dan ketika sampai batas di vegetasi, mereka nggak tahu tuh pokoknya udah ngelewatin apa aja. Sampai batas di vegetasi ini, mereka ngedengar suara azan. Dan lu tahu, azan yang mereka dengar adalah itu azan maghrib cuy. Nah, kenapa mereka bisa tahu? Mereka tuh langsung sampai ke desa kan. Dan sampai di desa ini ditanya, kok kalian udah pulang lagi? Dan dari situ kayak, ya pak, kayaknya kita nggak nerusin perjalanan gara-gara ya ada kendala lah intinya. Tapi mereka nggak nyeritain tentang semua hal itu. Dan ketika nanya ini sebenarnya jam berapa, warga desa tuh kayak bilang ini tuh baru maghrib. Mereka kayak nggak percaya kan tentang kejadian apa yang dialamin. Kayak anjir, tadi perasaan kita udah lewatin malam atau mungkin subuh gitu kan, tapi kok tiba-tiba maghrib. Mereka berempat tuh kayak bingung, dan mereka juga sempat heran. Walaupun ada sebuah pertanyaan dari warga desa ini, kalian tuh ngalamin apa sih? Tapi mereka nggak mau cerita cuy, kayak ya udahlah, yang penting kita udah selamat. Tapi warga desa di situ pun kayak udah paham lah kalau mereka tuh ngeliat sesuatu hal yang aneh-aneh. Dan kondisi mereka selesai isya, mereka langsung pulang. Dan ketika langsung pulang itu, mereka semua berempat itu ngalamin sakit cuy, bener-bener sakit. Dan bisa dikatakan ya sakitnya seminggu. Dan ada sebuah keanehan, yaitu ketika salnya ini udah dicuci kan, dan ini kan dipegang sama Arif. Dia tuh kayak iseng-iseng sebenarnya cuy. Jadi kayak, ada yang tahu nggak ini sal siapa, atau ini gue boleh nemu nih di gunung selamat via jalur ini gitu kan. Dan itu ada satu orang perempuan yang nginbok, dan dia bilang, bang boleh nggak kita ketemuan. Dari situ ya si Arif ini ya silahkan aja gitu kan. Akhirnya mereka ketemuan, dan lu tahu syal ini adalah ternyata milik si suaminya perempuan tersebut, yang ternyata suaminya itu udah meninggal, bahkan hilang di gunung tersebut via jalur tersebut. Sampai sekarang itu nggak pernah ditemuin. Dan barang-barangnya mulai dari tenda, tas dan lain-lain itu nggak pernah ditemuin. Dan ini mungkin sebuah kenangan atau barang terakhir dari dia ketika dia udah pergi atau udah hilang. Bahkan ya udah dicari ke sana sini tapi nggak ada. Tapi itu kayak sebuah harapan, atau kayak ya bisa ngingetin ke si suaminya ini gitu kan. Dan si cewek ini tuh kayak bilang makasih banget, dan bahkan dia minta gitu kan, gak apa-apa ini saya bayarin. Dan dari situ Arif kayak bingung kan, dan dia sempat nggak percaya. Tapi ya udahlah gitu, kalau memang ini barang peninggalan si mantan suaminya ya udah nggak apa-apa, nggak usah dibayarin juga kok. Dan dari situ Arif ini kayak penasaran, kalau boleh tahu mantan suaminya mukanya kayak apa, dikasih lihat. Dari situ langsung saya ngelihat mantan suami mbak, dan itu sampai nolongin saya. Dari situ cewek itu langsung nangis dong, langsung meluk si Arif. Dan ketika lagi dipeluk, lu tahu, dari sebuah tempat yang lagi di keramaian kayak kafe gitu cuy, itu kelihatan si gondrong ini tuh lagi merhatiin sambil senyum, dan tiba-tiba hilang. Astagfirullahaladzim. Dari situ si cewek ini kan kayak, kenapa bang, kenapa? Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Oh iya, ada sebuah amanat. Walaupun amanatnya ini tuh kayak nggak ada omongan dari si gondrong itu gitu kan. Banyak sehat-sehat, jaga kesehatan, jangan lupa makan dan lain-lain. Dari situ si ceweknya tuh kayak senyum doang dan ngucapin terima kasih sebanyak-banyaknya atas sal ini dan ucapan itu. Dan si Arif ini kayak bilang atau bohong lah intinya kan, kayak itu tuh amanat terakhir yang saya lihat gini-gini. Dan si cewek ini tuh kayak percaya karena secara ya ternyata benar gitu kan, salnya juga ditemuin sama si Arif ini. Dan dari situ mereka pulang atau pisah, dan Arif ini nyeritain lah ke teman-temannya pada saat itu. Walaupun pada saat itu teman-temannya tuh kayak nggak percaya, sampai akhirnya Arif ini ngajak teman-temannya tuh untuk ketemu sama si mbaknya. Dan dari situ mereka kayak nggak habis pikir dan kaget. Ternyata si mantan suaminya ini atau si suaminya yang hilang di gunung ini tuh hilang gara-gara
entah apa kejadiannya. Tapi yang pasti menurut rumor yang beredar gara-gara melanggar sebuah pantangan di gunung tersebut. Kalau Arif sih berasumsi mungkin yaitu minum air, entah minum sajen di situ cuy. Jadi itu tuh kayak flashbacknya dari kejadian Arif dan dialamin sama mereka berempat. Arif ini dibantuin sama si Gondrong ini cuy. Jadi kayak ditolongin lah. Lu jangan sampai ngelakuin hal yang sama kayak gua dan nanti akan berakibat kayak gitu mungkin gitu, karena memang nggak ada kejelasan. Dan kondisi pada saat itu pun si Gondrong itu naik dengan kondisi memang solo hiking, nggak bawa orang-orang atau teman-teman lainnya gitu kan. Dari situ mereka pun ya itu sebuah pembelajaran lah, yang intinya jangan pernah sembarangan melakukan sesuatu hal yang aneh-aneh, apalagi mereka tahu kalau memang tempat itu dikeramatkan. Ya udahlah kita numpang-numpang, walaupun antara percaya dan enggak, tapi etika di pendakian itu penting, atau jaga adab di gunung itu penting banget cuy. Dan ceritanya cukup sekian. Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini silahkan kalian ambil lah, yang buruknya silahkan kalian buang. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.